Oke guys, balik lagi bersama gue Bill. Sekarang kita mau camp di Kulah 2 Tapos Ciawi Bogor. Oke guys, jangan lupa ditonton sampai habis. Support terus channel ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Selamat menonton. Oke guys, sekarang kita lagi di Kulah 2. Kulah 2 ini di mana posisinya, Don? Di Cibedug. Tapos ya? Ya. Tapos bukan? Iya, Bukan. masuk Tapos. Oke, ke Tapos guys. Jadi Kulah 2 ini di atas sebelah sana nih, belakang itu ada kulahnya ada 2. Jadi disebut Kulah 2. Nah, ini bawahnya nih. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak luas sih Untuk camp buat ngecamp, bisa di sini. Cuman jalannya doang agak rusak. Buat motor-motor yang kurang sehat, lebih baik pakai motor yang sehat. Kalau nggak sehat mana yang bisa jalan, Bill? Kadang bukannya motor yang nggak sehat, orang yang nggak sehat. Tuh, contoh kayak yang camp di belakang, ada yang nge-camp. Mas tolong di video. Oke guys, ini adalah tutorial cara nge-camp terbaik. Sekarang pertama-tama jangan lupa jengkol. Kita sekarang lagi memasak nasi dan jengkol guys. Oke. Jengkol mantap. Ini kayaknya kita lagi nyayur. Oke guys, sekarang kita sedang berada di sini aja, ada di Kulah 2 Tapos bersama Paman Tias. Coba lihat guys, di belakangnya itu ada bulan. Itu bulan guys. Nah, di sini ada Kagak, harusnya yang diri tuh yang apa namanya? cablak, Yang dorong. Bukan mah. bawa donte, dan ada istrinya Paman Tias. Ini tuh di YouTube siapa? Video ini dibuat sebelum ada gejala Covid ya. Sebelum ada gejala. Sebelum ada Covid itu menyerang ya. Cuman ini saya sudah merasakan penciuman yang menghilang dan penglihatan yang kabur, Pak. Pakai jeruk. Ada jeruk. Ada jeruk. Ada jeruk. Oke. Jadi caranya ini enggak seperti gini saja, langsung terus gini ya. Kagak pecah. Oke. Jadi seperti ini. Kagak pecah. Jadi ini muncratin seperti ini ya. Putar begini. Ini sambal manis asem ya. Manis asam. Sambal manis asam ala Thailand. Sambal manis asam pedasnya. Jangan menyisakan sesuatu kecuali waktu kalau di gunung ya. Oke, siap. Kalau untuk sampah yang seperti ini organik ya, kita bisa melempar kemanapun karena dia bisa didaur ulang oleh tanah. Lebih baik untuk sambal ini digoreng ya, digoreng campur air sedikit biar rasanya itu anjing banget. Oke, terima kasih. Wah, ada sendal. Boro-boro ego anjir apa. Serius amat, kawan. Kita nggak boleh yang terbuang ya. Oh, jadi nggak boleh ada yang terbuang. Karena di luar sana ada yang kurang beruntung ya, masih susah. Kita benar-benar
jangan kita buang. Banyak di sana kerja banyak. Masih orang kita ambil. Tapi paman saya mulai ngeri ini ngelihat ini kuning sama itu. Oh itu kaldunya mas. Oh kaldu ya. Ini gimana? Tidak, ayam bakar yang di depan kalah kayaknya. Kalah. Masih ngebeli Semua yang nempel-nempel. Kerupuk dulu nih. kerupuk. Jangan kerupuk dong. Ini dulu aja. Trik. Ini mangsa udah di belakang nih. Digoreng. Apa ditumis? Buset batu makan. Tumis apa digoreng? Apaan? Beda. Enak tuh. Mantep ini keraknya bukan main. Ayam bakar di depan kalah. Gurihnya mantap dah. Bakal ini bisa buat rekomendasi dagang-dagang di kaki lima depan ya. Untuk nasi liwet yang sesimpel ini dengan rasa yang semaksimal ini, kalau perkiraan saya sih di luar itu harganya berkisar 35.000 sampai 50.000 ya seporsi. Gimana Bapak Madon? Kira-kira rasa ini berapa harganya untuk Pak Madon? Kalau untuk per porsi ya, per porsi ini bisa nyampe 75.000 satu piring dengan lauk pauknya yang ada. Lalap juga ya Pak ya. Iya, sama nomor telepon Lalap Mbaknya. sambal. Nomor telepon Mbaknya juga. Ini kan belum ini paman, ini yang lain belum makan, ini yang lain Oh, iya. ini belum dimasak ini masalahnya ini dicomot habis. Ini yang dinamakan gejala-gejala menikmati. Biasa pokoknya. Sama Mamang Donte, koki terbaik kita, bersahaja dengan kebun, mengkomposisikan jiwa antara transisi ini sebenarnya kokokran. Kalian nggak tahu ini kokokran. Jadi ini gizinya ini bisa menyatu dengan ikan teri. Ya udah ngapa?